Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaji kita hari Selasa pagi yang lalu, kesimpulannya antara lain pertama, ketika turun sujud ke bawah dibolehkan mana yang kita cenderungi, apakah mendahulukan dua lutut baru dua telapak tangan, atau mendahulukan dua telapak tangan baru lutut. Kedua-duanya sama-sama dibolehkan menurut para ulama, karena ada dalil dan dasarnya, cuma berbeda pemahaman para ulama. Maka dalam hal itu kita berlapang dada menghormati pilihan mana yang akan dipakai, karena kedua-duanya memang dipahami oleh ulama seperti itu. Kesimpulan yang kedua, sujud itu 7 anggota. Yang pertama, kening dengan hidung. Yang kedua, 2 telapak tangan. 3. Yang keempat, kelima, 2 lutut. Yang keenam, ketujuh, 2 ujung-ujung jari-jari kaki. Itu anggota sujud. Kemudian bacaan sujud banyak, boleh kita pilih mana yang kita suka. Nah, pagi kini kita lanjutkan. Ketika sujud, apakah kaki direnggangkan atau dirapatkan? Setelah kita pelajari dan kita pahami, sebenarnya kok cuma perbedaan sisi pandang dan pemahaman ulama. Ada yang merapatkan dengan ada pemahaman seperti itu, ada yang merenggangkan. Dulu yang populer di negara kita, sepasang kaki itu direnggangkan sejengkal. Kan itulah pendapat dan pemahaman ulama-ulama bermazhab Syafi'i, direnggangkan sejengkal kira-kira. Kemudian datanglah pemahaman yang lain, bahwa kaki dirapatkan. Karena Aisyah dulu pernah terpegang kaki Rasulullah sedang salat. Jadi intinya, kita nak kamu ngupas itu, nak kamu rinci dalil-dalil bahwa mau dirapatkan atau direnggangkan kedua kaki, tidak masalah. Itu masalah sebagian mengatakan lebih utama dirapatkan, yang lain mengatakan lebih utama direnggangkan. Dan itu tidak termasuk persoalan rukun, tidak termasuk kepada persoalan sah tidak sah salat. Itu hanya perbedaan sisi pandang. Nah, kebetulan yang setia mengikuti kajian-kajian guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang berpahamkan kaki harus dirapatkan, karena acok menengah siaran TV atau siaran media barangkali, nah dirapatkannya lah. Bagi yang bertahan dengan pemahaman lama, dan itu pendapat Imam Syafi'i dan mazhabnya, kaki direnggangkan sejengkal sebagaimana yang diuraikan oleh Imam Nawawi rahimahullah, itu pun tidak masalah. Kalau tidak masalah, ya kedua-duanya kan sisi pandang pemahaman ulama. Yang salah tu kita salahkan kedua-duanya. Kita angkat kaki kedua-dua, salah.
Jadi di musajid kita dek banyak lo alirannya, banyak lo manhajnya, banyak lo mazhab, banyak lo gurunya, ada nang kari, ada nang lunak, ada nang santai saja. Mari kita bertasamuh namanya, belapang dada, saling menghormati. Asalkan kita tahu dan kita kerajaan tidak masalah. Jadi kita yang kita ikuti, ada ilmu kita tentang yang kita kerajaan itu laksanakan. Jadi pilihannya tergantung di kita, mau direnggang atau dirapatkan sepasang kaki kita kerajaan tidak masalah. Cuman ada anjuran bagi kami laki-laki yang bakode pakai sarung, pakai gamis panjang ke bawah, dikhawatirkan kalau direnggangkan sesuatu yang tidak wajar nampak. Itu saja masalahnya. Bagi kami yang bangking karuang, tidaklah pakai celana dalam, atau bagi bapak-bapak yang memang suka dengan pakaian long dress laki-laki, gamis namanya. Jika sudut cakap itu kaki dilebarkan, dikhawatirkan nampak di orang belakang sebagian kaki dan betis tepak kita, ya rapatkan. Hanya itu sisi anjurannya. Jadi kesimpulannya, kedua-duanya silakan. Sama dengan turun, apakah dua lutut atau dua telapak tangan, juga tidak masalah. Sampai situ ilmu mudah. Ilmu sampai situ. Di atas per itu tidak ada ilmu mulai. Kemudian setelah itu beralamanya sujud. Sujud Rasulullah, rukuk Rasulullah, duduk Rasulullah, dan bangkit Rasulullah itu bisa dikatakan namanya qariban minas sawa. Dalam hadis Bukhari dan hadis Imam Muslim dikatakan qariban minas sawa, hampir-hampir sama. Sujud beliau ketika salat fardu, ketika beliau jadi imam, bukan ketika salat sendirian, ketika beliau menjadi imam dan mengimami para sahabat-sahabat, adalah kata Al-Bara' bin Azib, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ruku'uhu. Ya, kana adalah ruku'an Nabi SAW, ruku' beliau, wa sujuduhu, ruku' beliau dan sujud beliau. Begitu juga idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa bainas sajdatain qariban minas sawa, hampir sama. Kita ulang balik ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis nomor 807, dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 471 dari Al-Bara' bin Azib, salah seorang sahabat, kata beliau, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana ruku'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah ruku' Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, wa sujuduhu, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku' wa bainas sajdatain qariban minas sama'. Rukuk Nabi, sujud Nabi ketika beliau bangkit dari rukuk, dan duduk di antara dua sujud hampir-hampir sama. Lama sujud itu beliau lakukan ketika salat sendiri, karena beliau pernah rukuk Nabi, sujud Nabi hampir sama jo tagak beliau dalam salat malam. Tagak Nabi tamat surat Al-Baqarah, kadang disambung dengan surat Ali Imran dan An-Nisa, satu rakaat. Rukuk beliau sepanjang tu beliau, sujud beliau sepanjang tu beliau. Kalau tak kau baiklah, tapi salat sendiri. Jadi nak jadi imam tidak boleh, jadi makmum tak bisa. Kalau imam lama-lama sujud, ada sekian kemungkinan yang dilakukan jamaah. Paling tinggi imam di usia, paling tinggi. Mana yang orang belakang? Bisa sujud, berapa lama sujud? Setengah jam kan lama.
Kalau makmum lama-lama sujud tercecia, bukan hanya tercecia, tertinggal. Makmum tidak boleh terlalu jarak, terlalu lama dengan imamnya. Sebab kata-katanya apa? Iza sajada fasjudu, iza kabara kabbiru. Apabila sujud, imam tu sujud dan suang. Apabila imam bertakbir, langsung takbir. Jadi tidak ada lama-lama. Untuk itu, bara kadar lamanya sujud. Bolehkah lama-lama? Boleh lama-lama, tapi salat sendirian. Kalau salat biasa, berjamaah, salat fardu, ya sekadar 3 bacaan tasbih atau 10 kali bacaan tasbih. 10 kali itulah yang dianggap wajar. Subhanallah, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal 10 kali. Atau minimal 3 kali. Itu kadarnya. Jadi kalau ada orang lama-lama membaca atau sujud itu lama-lama, kalau nyo salat berjamaah, dikhawatirkan. Bukan tercicir, ditinggal imam. Halo? Hei? Lagi kan? Kalau imam nak lama sujud, nanti belakang cedek dulu. Nanti kangko otonya oto gap mesi lah kangko. Oto Mercedes lama. Kau mengkopoh-kopoh men keluar di belakang. Klepnya ndak model klep auto Fajero. Lapis ni belakang. Lama mana sujud. Jadi imam menenggang orang belakang, lama-lama nak sujud. Kalau duduk lama-lama oleh penyampainya. Baiklah. Tapi sujud kan tak ada sama sekali. Tak ada. Dikhawatirkan. Sebab nak lakan yang geoh-geoh bentuknya. Jangan lama-lama sujud. Itu yang kedua, yang ketiga. Yang keempat, bolehkah ketika sujud itu dialih? Diam. Dalam sebuah riwayat dulu sahabat-sahabat Nabi tidak talok le dia diangik tanah, angik pasir. Dialih. Spesial dialih. Dia kain. Karena beliau-beliau dulu kan tidak pakai lapiak model aku. Langsung ke bumi, ke tanah. Tanah orang Sinan kan tidak tanah model rawa. Tanah Sinan tu tidak tanah. Bisa dikatakan mirip pasir halus. Jadi kalau panen hari itu angin. Kan ada beberapa sahabat yang tidak tahan panen, dia leh sujud. Berarti alasannya malih sampai sujud, dia ada uzur. Maka berdasarkan itu, kita boleh belapiak atau musajik kuadola berasiah, tidak di tanah. Kalau tidak ada uzur, jangan pakai alas. Tapi kalau ada uzur, alergi dengan lapiak tertentu, atau memang lapiak itu baunya lah bau ikan padang lah sebulan terparam lah. Bolehlah, tidak masalah, tidak sombong. Memang ada orang yang tidak bisa baul, ada orang alergi. Karena sampai sujud, kau tak sia-sia yang sujud. Kadang misalnya di nan lapiak cukup itulah lama tidak dicuci. Dah sekian baul, kau ditambahkan semprot baru. Ini baca campur nan arum, nan busuk, nan arum tu, bertambah busuk.
Itu ilmu matematikanya itu. Positif dikali negatif menjadi positif atau negatif? Loh, aljabarnya apa? Positif dikali negatif, negatif. Jadi kalau ilmu matematika kita bawaan 6 busuk disemprot dengan harum, tambah busuk kecek-kecek, cek bola. Gantilah pihak, cucilah pihak. Andai kan tidak bisa, ya kita yang tidak bisa, tidak alergi dengan bau, atau hidung kita tidak mampu, itu silakan, tidak apa-apa dialih. Bisa yo sarabeta, bisa yo lapiak ketek, bisa yo kain, tidak masalah. Yang penting kening hidung kita menempel. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu yang mau untuk alih, tidak masalah. Tapi kalau itu hanya kemantian, gaya-gayakan, tidak ada uzur tertentu, lebih baik jangan. Sebab sujud itu sendiri mendidik kita untuk merendah diri, menghinakan diri, merasa diri kau tidak apa-apa. Jadi kalau kemantian lo jangan sujud pakai gaya-gaya tergitu untuk menyatukan kita ke orang necis amik. Tidak ada uzur tertentu, jalan sombong jadinya kan. Tapi kalau ada halangan seperti sujud di tanah langsung panih, atau sampai sujud kita basah, bahkan ketika bulan Ramadan pernah masjid Nabi zaman Nabi, beliau basah-basah sujud ke bawah, becek. Malam ketika malam qadar itu terjadi. Jadi kalau ada uzur, ada alasan tertentu, ya silakan. Kita tidak bisa lo langsung mencela orang. Awak dilarang awak kau capek memvonis. Capek bikin kesimpulan, capek bikin suatu keputusan. Dengan mencali orang sih, kita vonis orang sekali itu menurut ilmu pencalian salah Pak. Karena ada jurusan kini, jurusan pencalian. Dengan mencali orang sih, hanya bisa memvonis orang. Maksudnya tidak benar. Nampak orang malih pakai lapiak, pakai serabeta, jangan langsung kita vonis. Itu kerajaan dulu, jangan tiru lah. Capek memvonis. Dan kawan boleh biar seperti itu lah. Aduh kawan baca lah itu loh kayak capek memvonis orang. Nah, rupanya dikaji, didalami, dituntut, didengajo. Oh rupanya salah kok. Tak boleh capek memvonis. Jadi kalau ada orang bawa lapiak ketek, tak usah kita sinis dulu. Bisa jadinya alergi, bisa jadi memang lapiak busuk. Bisa jadinya tak tahan, macam-macam penyebab. Iko perkara alih malih. Aku no alih untuk palih. Pakailah alih. Cuman kalau alih no kagadangan, kalebaran, membikin saf jarak, kau relalah alih kita tu dipijak orang. No kadang-kadang kami yang suka bawa alih ko dikangkang si kaki surang. Supaya jangan pijak orang. Aku rasa no bisa membuat saf jarang. Jadi kalau takut lapiak akan dipijak orang, pasanan kami nantu nak balik kat ketek seketek. Kecil kami nantu nak balik itu kat ketek seketek. Bagaimana ketek? Kalau kadang-kadang pijak orang mereka. Jadi kalau kita membawa lapiak sembahyang atau sajadah ke masjid, lantaran lapiak di masjid cokot tu misalnya apa? Tidak bisa kita di situ salat, maka andaikan kadang relakan, ikhlaskan kita bergeser, biar orang bijak senang. Sebab kalau kita bertahan di lapiak sorang-sorang, jarang saf. Kalau jarang saf, setan masuk. Setan suka menyelinap masuk ke sela-sela saf. Sebagaimana sukanya kambing kecil masuk menyeruak di sela-sela kambing besar. Namanya hazaf. Ha, dal, fa, hazaf.
kambing kecil. Kambing kecil atau anak kambing, kalau barado di tengah kambing-kambing, nyo suka menjelingki pingki. Betul tak ya? Menjelingki pingki. Tidak bisa berjalan apa. Menyelingki maksud. Itu namanya ada hazaf, kambing kecil. Bahkan dipahami hazaf itu kambing-kambing jenis kambing Yaman yang kecil-kecil. Jadi kalau nyo banyak kambing, supaya nanti kambing kecil kau jangan ditangkap oleh serigala, nyo masuk ke sela-sela saf. Masuk itu. Halo? Suka. Jarang kan? Yang masuk situ. Setan. Itu makanya Imam mengomando suddul khalal. Suddul khalal. Tutupi celah-celah. Tutupi celah-celah. Bahu ketemu dengan bahu. Kaki ketemu dengan kaki. Bahkan sahabat Nabi ada yang keterlaluan mana? Sisi kaki ini pertemuan, sehingga bengkok kakinya. Orang cakap letter terbuka, kini letter O nyo, angkonyo, sisi kaki. Sehingga ketika nyo bengkok cakap tu, rukuknya tidak selesai. Lemu mencalik apa kan? Lemu mencalik. Jawab lah kaya. Tak mau, tak. Oh, ego lah buat. Gurumu kan ada sekolah. Kalau imam kau kaki pekok orang. Letter O. Jika ketika sujud, ketika rukuk payah na tu. Ini normal saja. Nah, sahabat ada yang pertemuan sisi kakinya. Sehingga kawan-kawan yang memahami seperti itu, nyo berusaha merapikan sisi kaki, dilurusnya kaki ke muka. Bahasa bertemu. Intinya itu, intinya jangan jarang. Jangan ada pemisah. Jangan ada ruang. Kalau ada jarang, ada ruang, masuk setan. Jadi kita yang membawa lapiak, kalau kita bertahan di lapiak sorang-sorang, dikhawatirkan. Saf itu jarang. Kalau jarang saf, setan masuk. Kalau setan masuk, berarti kita satu saf, ya setan. Kira-kira begitulah. Sedangkan kita tidak agihnya peluang, setan tu lah digaduhnya, lah diharunya, ya kita salat. Apalagi kita agih peluang. Siko salah tagaknya. Dia mengalih menggeser. Kami ikut kan kadang malih menggeser. Di mata gak, menggeser lah. Apalagi lapik atau kambang. Biarlah orang lain suruhnya, nyo malah menggeser. Rupanya kadang lo ibilihnya ketika tu menggeser-geser. Silakan nanti rujuk kitab namanya Kitab Subulus Salam. Di situ jelaskan bahawa salah satu pahala melangkah yang terbaik, yang terbesar adalah seseorang melangkahkan menggeser kakinya untuk merapat dan menutup saf yang terbuka. Salah satu pahala langkah yang terbaik, seseorang menggeser kakinya ke kanankah atau ke kiri atau ke depankah untuk menutup saf yang celah. Karena ketika orang menutup saf itu berarti mengusir setan, menyambung yang terputus, termasuk menyempurnakan salat berjamaah dan mengikuti sunnah Nabi, serta menyatukan hati yang jarak. Ini kalau jarak sahwa, hati orang kau nak elok ke dulu. Kah? Mau kita payah besok lah. Ada orang jarak, kau nak mau bantu, kau nak mau bagi share. Nan jarak sabananya ada hatinya.
Nasuk kita siko menyatuan dua hati. Nyo bertamu langan cako tu melembutkan hati. Sehingga diperintah linu, lunak-lunakkan, lembut-lembutkan tanganmu bertemu dengan tangan sebelah, nak luntur. Balik kita ke kaji pangkah. Kaji pangkah tadi, bolehkah tampik sujud kita dialih? Kalau alasannya ada uzur, dibolehkan. Dalilnya yang tadi. Ambo termasuk orang yang membawa alih untuk salat di siku. Bang, kau bawa alih, dia nak balik. Itu salah sarmu, nak balik. Nak balik. Kemudian karena waktu masih ada, berdoa ketika sujud. Berdoa ketika sujud kau memang disukai, dianjurkan. Dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fakthiru du'a. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 482. Aqrabu ma yakunu al-'abdu, sedekat-dekat seorang hamba kepada Tuhannya, wa huwa sajid, ketika dia sedang sujud dalam salatnya. Untuk itu fakthiru doa, perbanyak olehmu doa ketika sujud. Di dalam salat sebanyak itu rukun salat. Nam populer ke rukun salat 3 balik. Dalam keadaan di posisi manga kita ko nampak yang dakik kepada Allah ketika sujud. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sangat dekat. Kenapa sangat dekat ketika itu? Dipahami. Karena ketika itu kita sedang mengakui kerendahan, kehinaan diri. Sedang menyadari kita kok tidak ada apa-apanya. Sehingga kita menelungkup ke bumi. Menyatukan diri dengan bumi, dengan asal kejadian kita. Runtuh dan lunturlah segala keangkuhan dan kesombongan diri, karena anggota kita yang tertinggi pun dicecahkan ke bumi yang kita pijak-pijak. Anggota yang tertinggi adalah kepala. Di kepala itu terletak anggota kita yang terhormat. Anggota kita yang terhormat ada di kepala. Di situ ada mata, ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada tengkorak. Ada jenggot di situ. Itulah ketika jenggot terbalik. Sujud. Jadi suasananya ketika itu kita sedang rendah, sedang di bawah. Kita baca ketika itu Subhana Rabbiyal A'la. Kita paling rendah adalah Allah A'la. Nah, suasana itu sesuai yang dipahami, suasana itulah yang membuat kita ko dakik dengan Allah. Dakiknya kita Allah dengan Allah itu adalah ketika dia nak sombong. Iblis itu jauh dan dijauhkan daripada Allah ketikanya sombong. Aba wastakbara, enggan dia, membesarkan diri, sombong dia. Ketika itu jauh daripada Allah, dilaknat. Karena laknat ko maknanya jauh, tersingkir dari rahmat. Wa inna alaika la'nah, untukmu laknat karena sombongnya. Orang sombong, orang angkuh, orang takabur. Kalau bahasa orang ongeh, orang jongkek, itu jauh daripada Allah. Jauh daripada Allah. Walaupunnya salat, banyak beribadah dalam ilmunya, tapi kalau sombongnya jauh daripada Allah.
Salah satu yang bikin orang sombong kan ilmu, pengetahuan. Salah satu yang bisa bikin orang sombong ibadah. Ibadah yang dipamer-pamerkan, yang dipanggakkan ujub. Jadi Allah tidak suka orang sombong. Bahkan neraka jahanam spesial Allah ciptakan salah satunya untuk orang yang sombong. Alaisa, bukankah jahanam itu mathwan, tempat tinggal orang-orang yang sombong? Jawapannya iya. Sombong. Nah, ketika kita sujud kan luntur kesombongan itu. Itu bagi orang yang memahami sujud. Luntur, hilang, luruh semua keangkuhan diri. Karena kita ke bawah. Apabila orang sadar tentang itu, pahamnya tentang itu, sedang berhadapan kepada zat yang maha tinggi, ketika itulah terasa dekat sekali. Dekat sekali kita, di saat dekat sekali itulah kita memperbanyak doa. Aksiru doa, perbanyaklah doa. Doa ketika sujud cukup tu ulama-ulama kita rupanya jauh berbeza dalam memahami. Salah satunya mengatakan yang pertama doa yang dibaca adalah doa yang dibaca Nabi. Tidak boleh yang lain. Yang kedua memahami doa yang dibaca itu adalah doa apa saja yang memang ada dalam hadis-hadis dan ada dalam Al-Quran. Yang ketiga memahami lebih luas. Apapun yang hendak kita mintakan, mohonkan, doakan kepada Allah, silakan. Ketiga ulama-ulama besar, para mujtahid besar, berbeda dalam memahami itu. Maka dalam hal itu pun kita sebagai orang-orang yang hanya secuil ilmu kita, ya ketiga-tiganya mana yang apa? Kalau hamba lebih cenderung memahami dan memilih pemahaman ulama yang membebaskan. Karena Nabi juga tidak menentukan harus doa ini, harus doa ini, harus doa ini. Nabi juga tidak membatasi. Maka ketika sujud kita boleh berdoa, doa apa saja asalkan doanya jangan doa yang dilarang. Seperti doa meminta putih hubungan silaturahmi, doa yang mengunuh permusuhan dan dosa, doa yang mustahil diminta. Maka bebas doa. Kalau mau lebih cenderung memilih pemahaman ulama yang seperti itu, tidak membatasi doa yang dibaca oleh Rasulullah ketika sujud. Cuman ketika sujud tu bisanya kita berdoa lama-lama, ya ndak ketika salat jamaah je dah. Bukan ketika salat jamaah terjadi kondisi yang sama tadi. Tak lama imam seketik betuaknya di belakang. Tak lambat makmum tertinggalnya. Kalau ingin berdoa panjang-panjang, sesudah salat kan ada salat sunat. Sebelum salat kan ada pula salat sunat. Atau salat yang berdiri sendiri seperti duha, syuruk. Atau salat malam, salat witir. Atau salat sunat apa saja yang tidak terikat dan tidak diikat oleh imam. Silakan beralamannya kita ingin berdoa, tidak ada masalah. Adalah kawan memilih sengaja memanjangkan sujud terakhir untuk berdoa. Kalau sekali dua kali tidak masalah, tapi sengaja menganggap sujud terakhir itu adalah tanpa berdoa, kau yang tidak ketemu di kita dalilnya. Tidak ada dijumpai, paling tidak pun tidak menjumpai adanya penjelasan bahawa berdoa hanya di sujud terakhir dan ada spesial doa untuk sujud terakhir. Yang ada kita ketemui adalah di sujud mana saja. Di sujud mana saja kita berdoa, silahkan. Kalau kita selalu melamakan sujud terakhir, lama-lama nanti menjadi salah paham. Seakan-akan berdoa hanya di sujud terakhir, padahal boleh sedang sujud. Kalau kita melamakan doa sujud terakhir, kalau kita berimam, terlambat kita dari imam. Jadi pilihannya silahkan. Di sembarang sujud berdoa. Kalau tidak bisa salat berjamaah, ada salat sunat. Bebas.
Kalau salat berjamaah kita cekut tu imam kita biasanya agak lama, kita bisa masuk doa. Kapan berdoa? Setelah membaca bacaan sujud. Baca subhana nabi a'la lalu berdoa. Baca subuhun kudusun lalu berdoa. Doanya kalau mau milih doa apa saja yang kita inginkan. Meskipun ada ulama-ulama besar kita yang memahami doanya doa ini baca Rasulullah. Di antara doa yang Rasulullah macam Allahumma fili dzambi kullah, Allahumma fili dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awalahu wa akhirah. Itu contoh doa yang dibaca Nabi. Itulah kaji kita sesubuh kini. InsyaAllah nanti kita sambunglah. Kerana harilah siang kita akan bertugas sampai kita bertugas. Semoga berfaedah dan bermanfaat apa yang kita sampaikan. Diakhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.